Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Revit ID, teman-teman. Kali ini saya akan bahas mengenai cara membuat balok dengan kemiringan tertentu. Yang terakhir kemarin di video 34 kita bahas cara membuat balok di elevasi tertentu, termasuk kolomnya ya. Membuat kolom dengan ketinggian elevasi tertentu. Kali ini lanjutannya adalah membuat balok pada kemiringan tertentu ya. Langsung saja ya teman-teman ya. Silakan buka filenya. Kalau di video ini tidak ada link downloadnya, di bagian deskripsi silakan gunakan file latihan sebelumnya di video yang ke-34 ya. Nanti teman-teman bisa save menjadi latihan Revit ID 35 ya, teman-teman ya. Uh, Misalkan saya akan membuat balok di elevasi lantai 2 ya. Ini 2 elevasi lantai 2 ya. Saya tekan escape. Silakan teman-teman ikutin, klik lantai 2 ya. Nah, di sini saya akan membuat balok miring ya, teman-teman ya, dengan ukuran yang sama, misalkan 30-60. Nah, klik menu struktur, kemudian beam ya. Kemudian pilih ya ukurannya 30-60. Ya, setelah itu di sini teman-teman ada topnya ya. Misalkan saya meminjam elevasi 200 ya sebagai elevasi temporer ya. Kemudian apply ya. Kemudian saya klik di sini. Kenapa saya menggunakan elevasi temporer ya, elevasi sementara ya? Karena kalau elevasinya 0 nggak dinaikkan, nanti balok 30-60 yang baru dengan 30-60 yang ini akan berimpit menjadi satu level, satu lokasi ya, satu tempat, satu level juga. Jadi untuk memudahkannya saya meminjam elevasi atau eh, kenaikan ya 200 ya, kenaikan 200 dari elevasi 0 ya, dari elevasi lantai 2 ya. Maksudnya lantai 2 0 ya, nggak naik nggak turun sesuai dengan elevasi lantainya. Klik, kemudian tarik ke kanan, kemudian klik ya. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kalau tampak atas memang berimpit ya, tapi kita lihat 3D-nya ya, teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa balok yang dibikin itu agak naik 50 ya. 200. 200 satuan atau 200 mili. Ke klik family-nya, teman-teman. Nah, kalau saya klik kemudian putar, ini kelihatan ya. Nah, sekarang elevasinya naik 200 ya. Yang pertama, misalkan saya mau naikkan menjadi 1750 di ujung ini ya. Berarti saya set end level offsetnya menjadi 1750. Kemudian klik apply. Ya, maka balok akan miring dengan ketinggian 1750. Sementara ini topnya adalah 200. Ya, karena pada saat membuat pertama kali balok miring start level offset sama sama end level offsetnya nggak terlihat, artinya nggak kebaca, maka mau tidak mau ya teman-teman harus menggunakan elevasi bantu, yaitu dari elevasi
top dulu. Setelah itu nanti teman-teman bisa diganti atau bisa dinolkan juga nggak masalah karena kita sudah menggunakan top. Tapi baiknya ya ini topnya dinolkan, kemudian ini jadi 200 ya. Jadi tetap sama ya. Kalau saya start levelnya, karena ini kemiringan, saya tidak menggunakan top. Artinya topnya saya kosongkan jadi 0. Karena ini kemiringan, maka saya lebih prefer dengan start sama end. Ya. Misalkan startnya di 300, ya, maka dia akan naik. Misalkan startnya 600, ya, maka dia akan naik. Ya. Nah, ini cara untuk membuat balok miring ya teman-teman ya. Dari plan ya, dari tampak denah. Artinya teman-teman harus mengeset top ya sebagai elevasi bantu. Nanti baru dirubah ketinggian atau kemiringan baloknya. Setelah itu teman-teman bisa lihat dari tampak selatan ya. Dari tampak selatan atau tampak 3D. Nanti kelihatan di sini. Misalkan ini end levelnya saya rubah menjadi 3 meter ya. Klik apply. Maka dia akan terlihat perubahan kemiringannya. Nah, kemudian saya ulangi lagi di lokasi yang berbeda teman-teman ya. Di elevasi lantai 2 masih sama. Nah, misalkan saya menggunakan uh, as berapa? As B nih ya, as B teman-teman ya. Klik menu struktur, kemudian klik beam ya 3060 ya. Nah, di sini ketika saya membuat balok miring, start ya, level offset sama end level offsetnya itu belum terlihat teman-teman ya. Karena baloknya belum jadi. Nah, disinilah karakter uh, Revit bekerja ya. Jadi kita bisa menggunakan elevasi top dulu ya, supaya baloknya itu lebih naik sedikit dari elevasi balok yang normal ya. Artinya supaya ngerubahnya itu lebih mudah karena itu baloknya perlu dinaikkan sedikit supaya bisa diseleksi dengan mudah. Saya klik di sini kemudian klik ya. Kita lihat teman-teman ya di shot ya. Nah, di sini ya. Ini terlihat lagi. Kemudian saya nolkan ini. Nah, ini misalkan 500, ini end levelnya 2500. Nah, sekarang terlihat kemiringannya yang satu ini yang pertama, yang kedua yang ini. Ya, teman-teman ya. Jadi cukup mudah untuk membuat balok miring di Revit. Saya hapus ya teman-teman. Berikutnya trik yang kedua adalah saya membuat balok dari tampak ya. Dari tampak potongan ya. Kalau dari tampak selatan mungkin yang terlihat kalau misalkan kita patokannya denah, misalkan di sini dibuat nanti yang di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini nanti susah terlihat karena namanya tampak ya atau elevasi misalkan dari tampak shot dia akan terlihat dari shot sampai utara akan terlihat semua. Karena itu saya menggunakan garis bantu yaitu garis potongan ya. Teman-teman ya, saya membuat garis bantu dulu ya. Garis potong dulu. Misalkan di sini. Saya klik di sini, kemudian geser ke kanan, klik lepas.
Kemudian atur jangkauan ya pandangnya. Misalkan di sini, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Yang penting di sebelah atasnya atau di depannya. Jangan terlalu jauh sampai menyentuh balok berikutnya seperti ini. Cukup satu balok saja yang terlihat. Kemudian kita perhatikan teman-teman ya. Di sini adalah as B. Ya. Saya klik, kemudian klik kanan ya teman-teman, kemudian go to view atau klik 2 kali bubble-nya. Ya. Section bubble-nya klik 2 kali atau klik garisnya, kemudian klik kanan, kemudian go to view. Nah, di elevasi lantai 2, saya akan membuat di as B. Tentunya saya harus mengeset ya atau menentukan di bidang mana saya akan menempatkan balok, yaitu di as B ya. Karena itu saya klik toolbar set work plan ya. Kemudian pilih di sini grid B. Kemudian klik OK. Setelah itu baru klik menu struktur, kemudian beam ya. Pilih 3060, kemudian klik di elevasi tertentu ya. Kemudian klik, tarik ke kanan, kemudian klik ya. Kemudian tekan escape. Nah, ini cara membuat balok dari tampak ya, dari tampak potongan. Jadi sepertinya lebih mudah ketimbang membuat balok miring dari tampak atas atau denah ya. Kemudian saya coba lagi di level 3 dan 4. Klik ya. Kemudian saya klik, kemudian klik ya, teman-teman ya. Jadi cukup mudah. Nanti ketinggiannya teman-teman bisa diatur geser ya, seberapa tinggi yang diinginkan ya. Bisa diklik tahan grid ya, gridnya kemudian geser ya. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk membuat balok miring di Revit. Kita lihat 3D-nya teman-teman ya. Untuk memutar di Revit jangan lupa tahan shift, kemudian klik mouse tengah, tahan ya. Jadi dua-duanya harus ditahan, kemudian geser mouse-nya. Maka objek akan berputar 3D-nya. Nih, sekarang teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini sudah terdapat balok miring ya di Revit. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya cara membuat balok miring di Revit, cukup mudah. Silakan kalau memang uh, belum jelas ulangi lagi videonya dari awal. Nah, nanti akan kita lanjut untuk materi berikutnya ya. Mudah-mudahan channel Revit Edit tetap bisa lanjut dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe supaya dapat updatean secara langsung dari aplikasi YouTube ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.